Halo semua, ini adalah tugas calon guru penggerak angkatan 5 modul 1.4, yaitu koneksi antar materi. Setelah mempelajari modul 1.1 sampai 1.4, beberapa materi yang telah saya pahami diantaranya adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian di materi modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yang saya pahami ada 5 nilai, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian peran-peran guru penggerak diantaranya adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian di modul yang ketiga, 1.3, tentang visi guru penggerak. Ada yang menarik di sini, dalam penyusunan visi diajarkan tahapan bagja untuk mempermudah mencapai visi. Tahapan bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dengan tahapan bagja ini lebih mudah untuk mencapai tujuan visi yang diinginkan. Dan bagian terakhir modul 1.4 atau modul yang saya kerjakan sekarang, yaitu tentang budaya positif. Di sini diajarkan tentang disiplin positif, dalam pemahaman bahwa disiplin positif itu adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Di sana ada nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nah, kami juga diajarkan tentang posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu 1. Pemberi hukuman, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, dan 5. Manajer. Posisi kontrol yang terbaik adalah seorang manajer. Selain itu juga diajarkan tentang kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan penguasaan, kemudian kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Dan yang terakhir diajarkan tentang segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi itu adalah cara untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah. Ada 3 poin yang harus dilakukan terhadap siswa yang bermasalah, yaitu pertama, menstabilkan identitasnya, kemudian memvalidasi tindakannya yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan siswa tersebut. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Dari materi-materi tadi,
ada beberapa poin yang baru saya pelajari dan juga ada beberapa yang sudah saya pelajari, bahkan sudah pernah saya terapkan di tempat saya mengajar. Di antaranya adalah budaya positif. Saya terbiasa menerapkan budaya positif di sekolah, budaya hidup sehat, karena saya mengajar mata pelajaran PJOK. Jadi saya bertanggung jawab juga untuk mengajarkan materi budaya hidup sehat. Salah satu kebiasaan yang selalu saya lakukan setiap masuk kelas adalah memeriksa kebersihan kelas. Ketika di kelas ditemukan banyak sampah, maka saya mengajak siswa untuk membersihkan kelas terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Kemudian untuk penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan hampir mirip dengan segitiga restitusi. Saya saat itu belum mempelajari tentang segitiga restitusi. Suatu hari seorang siswa melaporkan temannya yang bernama N melakukan pemalakan terhadap siswi A. Nah, saya coba tanya rekannya yang lain, ternyata beberapa siswa juga sepakat bahwa N melakukan pemalakan terhadap A. Dengan sangat hati-hati saya mulai memanggil siswa N yang disangka melakukan pemalakan tersebut. Saya ajak berbincang, mengobrol apa yang terjadi sebenarnya. Karena kedekatan siswa dengan saya sebagai guru olahraga, N bisa bercerita kronologis alasannya dari awal sampai akhir. N pernah memiliki bola plastik dibawa ke sekolah lalu digunakan ditendang bermain bola di dalam kelas. Siswa A melaporkan ke guru lain sehingga bola milik siswa N disita oleh rekan guru yang lain. Dikarenakan merasa dirugikan, N minta ganti kepada siswi A yang dianggap membuat bolanya menjadi disita. Siswi A menjanjikan akan mengganti bola tersebut. Namun di lain hari, siswa N tersangka pemalakan berhari-hari meminta uang kepada siswa A untuk mengganti bola tersebut. Dari melihat kejadian itulah rekan-rekannya menyimpulkan bahwa siswa N melakukan pemalakan. Nah, dengan kejadian itu, saya berikan pemahaman terhadap siswa N dan juga saya tanya apakah yang dia lakukan itu sudah benar. Maka dia juga menyatakan bahwa dia bersalah dan bersedia meminta maaf kepada siswi A dan tidak akan mengulangi kesalahannya, yaitu memainkan bola di dalam kelas dan juga meminta ganti rugi ketika bolanya disita. Demikian pengalaman saya menerapkan hal yang mirip dengan segitiga restitusi. Untuk kedepannya, jika menemukan masalah-masalah
yang terjadi kepada murid, tentu saja saya akan menerapkan segitiga restitusi agar anak keluar kepercayaan dirinya, tidak merasa disalahkan. Dan saya juga akan berusaha menjadi seorang guru yang selalu mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer. Demikian koneksi antar materi modul 1.4 dan juga sedikit pengalaman saya mengajar di sekolah. Terima kasih, semoga maju pendidikan Indonesia.